Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah penyesalan Yazid bin Muawiyah setelah wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kisah tragis penyesalan Yazid bin Muawiyah setelah terbunuhnya Sayyidina Husain. Dahulu, Khalifah Yazid memiliki catatan sejarah hitam atas terpenggalnya kepala Sayyidina Husain. Tragedi Karbala tidak bisa terlupakan dalam hidupnya, karena salah satu penyebab wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW itu adalah Yazid sendiri. Sayyidina Husain terbunuh dengan terpenggal kepalanya. Setelah itu, kepala Sayyidina Husain dipakai oleh Yazid untuk mainan selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Perbuatan ini sangat keterlaluan, apalagi korbannya adalah kepala mulia cucu Rasulullah SAW. Namun anehnya, saat kepala mulia Sayyidina Husain digunakan untuk mainan, kepala itu tidak terluka sama sekali. Bahkan semakin bertambahnya hari, wajah mulia Sayyidina Husain lama-kelamaan malah semakin indah dan tampan. Peristiwa ini tentu menandakan bahwa Sayyidina Husain adalah cucu Nabi yang derajatnya mulia di sisi Allah Ta'ala. Beliau adalah sosok pemukanya pemuda penduduk surga. Setelah kejadian menyedihkan itu, kepala Sayyidina Husain dimakamkan di salah satu masjid yang menjadi kebanggaan Bani Umayyah. Waktu semakin bergulir berganti. Tidak terasa, peristiwa kelam Karbala sudah lama terjadi. Kemudian, timbullah rasa penyesalan dalam diri Yazid bin Muawiyah. Ia menyesal atas perlakuan buruknya kepada cucu Rasulullah SAW. Ia terus-menerus menangisi masa lalunya yang penuh dosa dan kezaliman. Bahkan, rasa sesal ini masih berlangsung sampai akhir penyerahan kursi kekuasaannya kepada putranya, yaitu Muawiyah bin Yazid. Seperti kita ketahui bahwa kekuasaan Bani Umayyah diturunkan dalam lingkup keluarga mereka sendiri. Namun, putra Yazid yang bernama Muawiyah bin Yazid tidak mau diserahi jabatan khalifah. Muawiyah bin Yazid masih saja teringat-ingat tragedi yang dilakukan oleh ayahnya. Itulah alasannya Muawiyah bin Yazid enggan terjun ke dunia politik. Ia kemudian lebih menyukai kehidupan sederhana dalam kesuhudan serta sebagai cara untuk menebus dosa dan kesalahan ayahnya, yaitu Yazid. Muawiyah bin Yazid lalu dikenal sebagai orang yang sangat zuhud. Ia pernah berkata, mencintai dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Akhirnya, karena Muawiyah enggan terjun ke dunia politik, maka jabatan kekhalifahan selanjutnya diberikan kepada Marwan bin Hakam. Meskipun Yazid bin Muawiyah pernah menapak noda hitam dalam sejarah Islam dan kepada zuriyah Rasulullah SAW, tetapi kita tidak boleh mencelanya. Kita cukup mendoakan orang-orang yang bersalah itu supaya dosa dan kesalahannya mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Memang di dunia ini manusia tentu memiliki salah dan dosa, kecuali para nabi-nabi Allah Ta'ala. Selanjutnya, setelah wafatnya Sayyidina Husain, garis keturunannya kemudian diturunkan kepada 6 atau 7 anaknya. Satu di antara mereka adalah seorang anak laki-laki yang bernama Zaid Zainal Abidin. Sedangkan untuk keturunan anak-anak perempuan Sayyidina Husain, banyak yang tersebar di wilayah Damaskus. Banyaknya keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Husain ini, maka kemudian menjadikan wilayah Damaskus menjadi salah satu tempat yang berkah. Inilah kisah Imam Syafi'i dituduh Syiah karena puisinya tentang Imam Husain. Dahulu,
Imam Syafi'i adalah salah satu ahli fikih, termasuk dalam mazhab Sunni. Beliau pernah merasa hatinya bergejolak saat menggali kisah-kisah Sayyidina Husain yang syahid terbunuh di Karbala. Beliau merasa berduka sedalam-dalamnya atas wafatnya cucu kesayangan Rasulullah SAW itu. Deras sekali rasa sedih itu mendapati hikayat kelam Karbala. Untuk mengungkapkan kesedihan itu, Imam Syafi'i lantas menuangkan dalam tulisan puisi. Dalam kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, ada sebuah puisi Imam Syafi'i yang bisa bikin pembacanya meneteskan air mata. Berikut puisinya. Hatiku mengeluh karena hati manusia sedang merana. Kantuk tak lagi datang, susah tidur membuatku pusing. Wahai siapa yang akan menyampaikan pesanku kepada Al-Husain yang dibantai meski tidak berdosa. Bajunya seakan-akan dicelup basah dan memerah. Kini meski pedang pun meratap dan tombak menjerit. Dan kuda yang kemarin meringkik kini meratap. Bumi bergetar karena keluarga Nabi Muhammad. Demi mereka, gunung-gunung yang kukuh niscaya akan meleleh. Benda-benda langit rontok, bintang-bintang gemetar. Wahai cadur-cadur dirobek, demikian juga hatiku. Manusia bersolawat untuknya yang diutus dari kalangan Bani Hashim. Dia juga memerangi anak-anaknya. Duhai alangkah anehnya, jika aku dianggap berdosa karena kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosaku itu. Imam Syafi'i memang sangat rajin mempelajari sastra Arab klasik. Beliau juga pandai dalam melukiskan syair-syair indah dan menggugah hati. Dalam puisinya, Imam Syafi'i menuliskan gambaran betapa pedihnya ketika Sayyidina Husain dipenggal dan dibantai habis-habisan sampai membuat tanah sekelilingnya merah terkena cucuran darah. Dengan tulisan puisi ini, Imam Syafi'i berharap agar kisah sejarah Sayyidina Husain bisa dijadikan suluh oleh umat Islam dalam menelusuri kebenaran dan membungkam tindak kezaliman. Semangat Sayyidina Husain juga membawa pengaruh Imam Syafi'i dalam menuliskan fatwa-fatwa yang dirasa provokatif oleh penguasa. Fatwa itu adalah kebaikan dunia dan akhirat terdapat dalam 5 perkara. Jiwa yang merasa cukup, tidak menyakiti orang lain, mencari rizki yang halal, selalu bertakwa, dan selalu percaya dan bergantung kepada Allah dalam semua hal. Fatwa ini tentu berlawanan dengan fakta kehidupan penguasa Harun ar-Rasyid, sang khalifah dinasti Abbasiyah. Sebab karya-karyanya, Imam Syafi'i lantas tidak suka berkecimpung dalam dunia politik kekuasaan. Bahkan, pernah Imam Syafi'i diburu oleh penguasa Harun ar-Rasyid karena Imam Syafi'i dituduh berupaya melawan, memberontak, dan membela kelompok Syiah. Kala itu, memang ajaran Syiah dianggap sebagai ajaran yang membahayakan kerajaan. Padahal sebenarnya, Imam Syafi'i hanya meluapkan rasa dukanya dan rasa cintanya kepada Sayyidina Husain yang bernasib malang. Di sisi lain, Sayyidina Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah SAW. Sebab karya-karya Imam Syafi'i yang dianggap berbahaya, kemudian mengakibatkan Imam Syafi'i dan beberapa muridnya dijebloskan ke dalam penjara oleh sang penguasa. Imam Syafi'i tetap kukuh dengan sikapnya dalam membela kebenaran dan memerangi kezaliman. Beliau enggan merevisi fatwa maupun karya puisinya, meskipun harus dipenjara. Selain itu, penderitaan di penjara tidaklah sebanding dengan perjuangan besar Sayyidina Husain dalam melawan kezaliman penguasa. Begitulah sekilas kesedihan dan kecintaan Imam Syafi'i saat menulis hikayat wafatnya cucu Rasulullah SAW yang sangat tragis dan menyayat hati. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.